Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Tunnel Test. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal tes kompetensi bidang dalam proses rekrutmen FHCI BUMN ini. Nah, di sini kita akan fokus di posisi staf legal. Bagi rekan-rekan yang melamar staf legal, rekan-rekan bisa mengikuti tes TKB ini. Nah, untuk soalnya sendiri, soal yang dipakai pas tahun 2019, mudah-mudahan soalnya tidak jauh berbeda dengan yang tahun ini. Tapi ini sebagai gambaran buat rekan-rekan, soalnya itu seperti ini. Ya, jika rekan-rekan bisa mengerjakan soal tes legal ini, rekan-rekan pasti bisa lolos untuk masuk ke tahapan berikutnya dalam FHCI BUMN ini untuk posisi staf legal. Di perusahaan BUMN hampir semuanya sama, biarpun nanti dalam pelaksanaannya beda ya. Oke, di sini kita mulai dari jumlah soal. Jumlah soalnya itu tergantung dari setiap instansi. Jadi standarnya itu ada 70 soal ya. Jadi waktu pengerjaannya juga itu 50 menit. Nah, jenis soalnya itu lebih ke penalaran dan teori seputar bidang legal di perusahaan. Nah, ini juga rekan-rekan kalau dulu yang jurusan hukum, nah ini pasti bisa mengerjakan soal-soal ini. Lebih karena ini lebih ke legal. Dan juga jenis soalnya ada juga yang tambahan tentang seluk-beluk BUMN. Jadi ada 2 materi itu yang harus rekan-rekan pelajari. Nah, ini sebagai pemanasan sebelum rekan-rekan mulai ke tes TKD yang real ya. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Nah, di sini soal yang pertama, silahkan di pause dan coba dikerjakan. Oke, di sini soal yang pertama, asas di bawah ini berhubungan dengan subjek yang terikat dalam suatu perjanjian merupakan asas: A. Konsensualisme, B. Kebebasan berkontrak, C. Etikat baik, D. Pacta sunt serpenda, atau E. Kepercayaan. Nah, di sini asas hubungan baik dengan subjek yang terikat. Jadi yang terikat itu adanya merupakan asas etikat baik. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 2. Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya yang dimaksud dengan perjanjian obligator adalah perjanjian yang isinya bertujuan untuk membebaskan para pihak dari suatu kewajiban hukum tertentu. B. Perjanjian hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. C. Perjanjian di mana para pihak bebas dan berwenang untuk mengadakan perjanjian mengenai alat-alat bukti yang akan berlaku di antara mereka. D. Perjanjian yang bertujuan untuk mengalihkan atau menimbulkan, mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Atau yang E. Perjanjian yang harus diadakan dengan bentuk tertentu, seperti harus dibuat dengan akta notarial. Oke, untuk jawaban yang kedua itu yakni yang B. Jadi perjanjian obligator itu perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Lanjut ke soal yang ketiga. Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya, salah satu bentuk wan prestasi adalah A. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, B. Membayar ganti rugi, yang C. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa, D. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, yang E. Memenuhi prestasi. Untuk soal yang ketiga itu jawabannya yang kalau wan prestasi itu yakni tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya, calon tertanggung berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dengan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang dia asuransikan merupakan prinsip A. Insurable insurance, indemnity,
subrogasi, utmost good faith, atau yang E, trust. Oke, untuk nomor 4 itu jawabannya yang D, utmost good faith. Soal selanjutnya yang kelima, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, untuk pembahasannya, pengertian dari ius constitutum adalah peraturan-peraturan yang memberikan hak dan membebani kewajiban-kewajiban. B, hukum yang masih harus ditetapkan. C, harus melakukan hak dan kewajiban dalam hal ada sengketa atau pelanggaran hukum. D, hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Atau yang E, diperintahkan oleh hakim pengadilan kepada para pihak untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan perkara. Jadi untuk yang kelima, pengertian dari ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya, silahkan di-pause dan dikerjakan. Perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar salah satunya adalah pada A, kewajiban membayar pajak, B, pemenuhan prestasi atau perikatan, C, membatalkan perjanjian, D, sebagian jaminan utang, atau E, aset perusahaan terbuka. Untuk soal nomor 6, perbedaan antara benda terdaftar dan benda tidak terdaftar adalah kewajiban membayar pajaknya. Yakni jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal nomor 7, silahkan di-pause dan dikerjakan. Salah satu ketentuan yang tidak terkait dengan KUHP Perdata atau KUHD adalah ketentuan tentang A, asuransi, B, perseroan terbatas, C, penanaman modal asing, D, kontrak, E, kepailitan. Nah, untuk yang soal nomor 7, yakni yang C, penanaman modal asing. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 8, badan usaha yang berkegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dinamakan A, firma, B, persekutuan komoditer, yang C, perusahaan umum, D, perseroan terbatas, atau E, usaha dagang. Soal nomor 8, modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham. Ini adalah persero atau PT, perseroan terbatas. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya nomor 9, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, nomor 9, kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas adalah A, direksi, B, komisaris, C, rapat umum pemegang saham, D, rapat anggota, atau E, komisaris independen. Nah, untuk kekuasaan tertinggi itu dipegangnya yang tadi yang soal sebelumnya itu PT, jadi itu saham ya, jadi RUPS, kekuasaan yang paling tinggi, jadi yang C. Soal selanjutnya, soal nomor 10, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, penggabungan dari dua PT atau lebih dengan cara mendirikan suatu PT baru disebut A, konsolidasi, B, merger, C, merger horizontal, D, akuisisi, atau E, pengembalian saham. Untuk yang 10 itu namanya konsolidasi ya. Jadi penggabungan dari dua PT atau lebih dengan cara mendirikan satu PT baru. Jadi itu namanya konsolidasi. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya nomor 11, silahkan di-pause dan dikerjakan. Oke, yang dimaksud dengan giro, jawabannya, kalau pilihan jawabannya A, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. B, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut persyaratan tertentu.
Yang C, pemberian kekuasaan pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk memintakan persetujuan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan tertarik di tempat lain. Atau yang D, simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Pilihan jawaban yang terakhir, perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas nama atau atas unjuk. Untuk yang soal nomor 11, yakni simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi giro itu jawabannya yang D, yang dimaksud dengan giro. Soal selanjutnya, 12, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 12, objek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata, yakni benda, kemudian berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUHP Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yaitu A, benda yang bersifat kebendaan, dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Yang B, benda berwujud dan tidak berwujud. C, benda primer dan tersier. D, benda asli dan tidak asli. E, benda sah atau tidak, benda sah dan tidak sah. Untuk soal yang nomor 12, jawabannya yang A, benda yang bersifat kebendaan dan benda yang bersifat tidak kebendaan. Nomor 12 jawabannya yang A. Soal selanjutnya, soal yang ke-13, setiap makhluk yang berwenang untuk mengadili, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam hukum adalah pengertian dari A, ekonomi, B, hukum ekonomi, C, badan hukum, D, objek hukum, E, subjek hukum. Nah, untuk yang 13, ini setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki dan memperoleh menggunakan hak-hak itu dinamakan subjek hukum. Jawabannya yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 14, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 14, kewajiban pelaku usaha adalah A, memberikan informasi mengenai barang, dana, atau jasa berdasarkan persepsinya. Yang B, mendapatkan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli. C, memilah-milih konsumen. D, memperoleh perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang tidak beretikat baik. Atau yang E, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, jadi kewajiban pelaku usaha itu adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Jawabannya yang E. Soal selanjutnya, soal nomor 15, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal 15, dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha harus mentaati perundang-undangan Indonesia sehingga usaha atau bisnis yang dijalankan sah menurut hukum dan pada akhirnya menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis tersebut atau transaksi. Kewajiban pelaku usaha antara lain sebagai berikut, kecuali A, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, B, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Pilihan jawaban yang C, memperoleh keuntungan semaksimum dari pembeli. Yang D, memperoleh kompensasi dari pembeli. Atau yang E, memperoleh rehabilitasi nama baik jika terbukti komoditas yang dijual tidak merugikan konsumen. Jawaban yang ke-15 yakni yang D, memperoleh kompensasi dari pembeli. Kecuali ya, yang kecualinya. Soal selanjutnya, silahkan di-pause dan dikerjakan. Soal nomor 16, di Indonesia, instrumen hukum yang mengatur tentang perseroan terbatas diatur dalam A, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor yang B, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2010, C, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, yang D, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yang E, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Nah, di sini jawabannya yakni yang E, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.
Soal selanjutnya nomor 17. Silahkan dipost dan dikerjakan. Nah, penyerahan benda tak bergerak harus dilakukan secara yuridis yang dilakukan di hadapan A. PPAT, B. Kecamatan, C. Kelurahan, D. Petugas PPN, E. Hakim. Untuk nomor 17, nah di sini jawabannya PPAT ya. Soal selanjutnya, soal nomor 18. Suatu perjanjian dengan mana silakan di post dulu ya. Oke, untuk pembahasannya, suatu perjanjian dengan mana si pembeli di waktu hidupnya memberikan suatu dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu barang guna keperluan si penerima barang yang menerima penyerahan barang itu. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Perjanjian jual beli, B. Perjanjian sewa menyewa, C. Perjanjian konsinyasi, D. Perjanjian pemasokan, E. Perjanjian hibah. Soal nomor 8 ini ya, jadi sewaktu hidup memberikan suatu dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, itu namanya hibah ya. 18 yakni yang E. Soal selanjutnya nomor 19, silahkan dipost dan dikerjakan. Untuk pembahasannya, suatu jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Hal tersebut merupakan pengertian dari A. Hipotek, B. Hak tanggungan, C. Gadai, D. Fidusia, atau E. Sewa. Nomor 19 itu hak tanggungan ya, karena suatu jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain. Suatu kesatuan tanah ini yang dinamakan hak tanggung ya. Soal selanjutnya soal nomor 20. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Jika dalam suatu perusahaan timbul perselisihan karena tidak terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, perselisihan ini disebut A. Perselisihan hak, B. Perselisihan kepentingan, C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja, D. Perselisihan antar serikat buruh atau serikat kerja, E. Perselisihan kewajiban. Untuk nomor 20, nah ini terpenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan, berarti ini disebut perselisihan hak ya. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya nomor 21, silakan di-post dan dikerjakan. Nah, di sini perbedaan perum dan persero yaitu pada persero. Nah, di sini pilihan yang pertama bertujuan mensejahterakan rakyat, sedangkan perum bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang B, saham paling sedikit 51% untuk pemerintah, sedangkan perum seluruh modal dimiliki oleh pemerintah. Maaf ya, ini salah ya. Ini tuh pertanyaan ini ya. Persero bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, yang itu ya. Kemudian jawaban selanjutnya dipimpin oleh Dewan Direksi. Jadi Persero dipimpin oleh Dewan Direksi, sedangkan Perum dipimpin oleh seorang direktur. Nah, di sini jawaban berikutnya, Persero status pegawainya sebagai pegawai negeri, sedangkan Perum sebagai swasta. Atau yang Persero bebas bergerak dalam menjalankan usahanya, sedangkan Perum kegiatan usahanya terbatas pada aturan yang telah disepakati. Nah, perbedaannya yakni yang B ya. Soal selanjutnya berikut ciri-ciri BUMN. Yang pertama, modalnya merupakan sebagai milik negara yang bentuk saham. Yang kedua, dalam kegiatannya tidak mencari laba. Yang ketiga, status perusahaan berupa badan hukum. Yang keempat, dipimpin oleh seorang direksi. Yang kelima, pegawai berstatus sebagai pegawai negeri. Ciri-ciri Persero ditunjukkan nomor
Yang kedua dua itu yang A ya, 1, 2, 3. Modalnya merupakan sebagai pemilik negara yang bertujuan saham, dalam kegiatannya tidak mencari laba, status perusahaannya berupa badan hukum, yakni yang nomor 22 yang A. Itu yang pertama. Soal yang terakhir, pengertian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Silahkan di-post dan dikerjakan. Nah, jawabannya adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jawabannya yang D. Oke, untuk tes kali ini kita cukupkan sekian. Kalau ada request, nanti saya akan buatkan untuk posisi yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.